Ya, novel Aku Adalah Naga part ke-14 atau episode ke-14. Kali ini dengan judul Telapak Pembelah Gunung. Selamat mendengarkan cerita. Aku adalah naga 14. Karena kau ingin menghisapku, mari kita lihat siapa yang daya hisapnya lebih kuat. Xiao Tian mensibir dan berkata. Setelah berkata demikian, kekuatan spiritualnya tiba-tiba mulai bekerja, dan dia mendorong transformasi ikan naganya hingga batasnya. Pertarungan saat ini bukan lagi tentang siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang memiliki daya hisap yang lebih mengerikan. Naga ikan itu bergerak cepat, dan ketertarikan Xiao Tian terhadap api di sekitarnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Seni bela diri Xiao Tian akhirnya menunjukkan tanda-tanda mengendur, dengan tanda-tanda samar yang menunjukkan terobosan ke tingkat keberhasilan kecil. Ikan dan naga selalu berubah, dan terbagi menjadi 4 bagian: kesuksesan kecil, kesempurnaan kecil, kesuksesan besar, dan kesempurnaan agung. 4 level. Saat ini, seni bela diri transformasi 100 naga ikan Xiao Tian telah menunjukkan sedikit peningkatan di ranahnya. Selama diperkuat dan berhasil menembus kesuksesan kecil, seni bela diri transformasi 100 naga ikan Xiao Tian akan dianggap sebagai seni bela diri tingkat pemula yang sesungguhnya. Xiao Tian tidak punya waktu untuk bersemangat. Satu-satunya harapannya sekarang adalah menyerap api itu dengan cepat, dan metodenya benar-benar berhasil. Pusaran api itu memang perlahan menyusut, tetapi bukan hanya pusaran api itu saja yang menyusut, bahkan api di sekitarnya perlahan bergerak menuju Xiao Tian. Semua api itu seperti ini, mereka perlahan bergerak menuju Xiao Tian, dengan Xiao Tian sebagai pusatnya, terus bergerak mendekat. Perubahan yang terjadi di tempat ini tentu saja tidak bisa luput dari perhatian semua orang. Para pemain yang bersembunyi di hutan menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Pemandangan ini begitu aneh hingga mereka belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lin Feng perlahan berhenti. Ia tidak perlu lagi berlari karena api bergerak cepat di belakangnya. Mereka sudah lolos dari bahaya di sini. Lapangan Ao Qingshan. Pupil mata Penatua Hu Olai mengecil. Untuk seorang monster tua yang telah hidup puluhan ribu tahun, seni bela diri ini sangat familiar baginya. Dia pernah melihat seni bela diri ini saat masih muda. Bukankah ini transformasi ikan naga dari klan naga? Tetua Hu Olai bernapas dengan cepat. Sudah lama ia tidak melihat pemandangan ini. Ia ingat pertama kali melihat seni bela diri ini adalah di konferensi Sekte Super. Konferensi Super Sekte adalah pertemuan khusus yang mempertemukan semua kekuatan super. Konferensi ini diadakan setiap 100 tahun. Pertemuan tersebut pada dasarnya menjelaskan situasi terkini di seluruh dunia dan peristiwa lainnya. Misalnya, beberapa sekte telah bangkit, atau beberapa sekte telah musnah dan dihapus dari daftar. Di akhir pertemuan akan ada acara yaitu lomba sekte. Sebenarnya ini disebut kompetisi sekte, tetapi sebenarnya ini hanya meminta para pengikut terbaik di sekte tersebut untuk berkompetisi satu sama lain. Penatua Hu Olai masih ingat bahwa ketika dia masih muda, dia cukup beruntung untuk berpartisipasi dalam konferensi kekuatan itu dan dia juga naik panggung untuk bersaing dengan yang lain. Saat itu, dia hampir langsung masuk final dengan menghancurkan segalanya. Awalnya saya berpikir bahwa karena saya tidak terkalahkan kecuali dari kuil cahaya suci, saya pasti akan menjadi pemenang kedua. Sayang sekali, selain sekte binatang spiritual mereka, ada keluarga binatang suci lain, yaitu klan naga. Kekuatan klan naga hanya kalah dari istana cahaya suci. Dia pasti kalah telak saat naik ke panggung. Naga yang mengalahkannya menggunakan teknik bela diri yang sama persis dengan yang ditampilkan di layar. Karena ia hampir sepenuhnya kalah saat itu, ia ingat nama seni bela diri itu dengan sangat jelas. Itu Ichthyosaurus. Setiap perubahan, Tetua Hu Olai tak percaya. Dalam ingatannya, klan naga seharusnya sudah punah sejak lama. Bagaimana mungkin ada orang yang menggunakan ilmu bela diri klan naga? Mungkinkah masih ada yang selamat dari klan naga pada saat itu? Begitu ide ini muncul, ia langsung menolaknya. Karena ketika klan naga menghilang secara misterius, orang-orang dari sekte mereka juga ikut serta dalam operasi penyelamatan. Ia tidak akan pernah melupakan situasi hari itu. Di seluruh benua Wanlong, semua jejak sekte klan naga lenyap tanpa jejak, seolah digali paksa oleh sesuatu.
Situs-situs tempat klan naga sebelumnya mendirikan sekte mereka kini menjadi tanah kosong. Tak ada yang tersisa, apalagi keturunan. Yang tidak diketahui oleh Penatua Huolai adalah ketika dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, ada sesosok yang menatapnya dari atas awan di langit. Tatapan mata Penatua Wei juga berubah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang Penatua Huolai ketahui? Mereka berdua adalah master dari level monster yang sama. Dia juga tahu tentang kejadian hari itu karena dia juga hadir saat itu. Sekarang dia akhirnya mengerti kenapa dia tidak bisa menemukan informasi apapun tentang murid ini. Murid seperti ini pasti sudah diurus oleh atasan. Umumnya, informasi apapun tentang murid yang diurus oleh atasan akan diblokir, sama seperti murid inti. Kini, keraguan di hati Penatua Wei telah sirna, begitu pula keraguan Penatua Huolai. Saat mereka melihat seni bela diri ini, mereka langsung tahu. Zulei membuka mulutnya lebar-lebar, apa-apaan ini? Saya melihat api yang masih menyala itu berangsur-angsur mengecil dan terus menguat menuju satu titik. Saudaraku, apakah kamu pernah melihat yang seperti ini? Seorang kontestan melihat kontestan lain di sebelahnya dan berkata. Kontestan itu menggelengkan kepalanya. Tidak, saya belum pernah melihat yang seperti ini. Saya belum pernah mendengar yang seperti ini. Tapi sepertinya makhluk yang menyebabkan efek ini bukan manusia, kan? Pria itu mengangguk sambil berpikir setelah mendengar ini. Jelas dia juga berpikir begitu. Lagi pula, dalam situasi ini, mereka hanya bisa mengatakan bahwa makhluk rohlah yang menyebabkan masalah. Lagi pula, mereka belum pernah mendengar ada orang yang bisa melakukan ini. Tetapi, binatang roh manakah yang menerobos? Tanya lelaki itu lagi. Pria satunya menggelengkan kepala. Ia tidak tahu makhluk roh mana itu, karena ia belum pernah melihat makhluk roh seperti itu di antara semua makhluk roh yang dikenalnya. Saudara Lin Feng, apakah kalian keluar? Ling Xiao dan Shen Kai mendatangi Lin Feng sambil membawa Yun Xia. Saudara Lin Feng, di mana saudara Roar? Mengapa dia tidak keluar bersama kita? Shen Kai melihat dan hanya menemukan Lin Feng dan Lin Ze, tetapi tidak melihat sosok yang meraung, jadi dia buru-buru bertanya. Lin Feng menghela napas, lalu terengah-engah, menunjuk api di belakangnya dan berkata, saudara Roar masih di sana, berusaha menghentikan serangan Lin Ze. Akulah satu-satunya yang membawa Lin Ze keluar, jadi seharusnya dia masih di sana. Keduanya terkejut ketika mendengarnya. Apa situasi di dalam benar-benar disebabkan oleh saudara Roar? Shen Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ya ampun, ini masih manusia. Apa dia makhluk roh? Mungkinkah dia makhluk roh yang berubah? Ini adalah reaksi pertama dari kerumunan. Api perlahan menghilang. Setelah sekitar 1/4 jam, api akhirnya padam. Hanya tersisa sesosok merah menyala di padang rumput. Tingginya 2 meter dan seluruh badannya diselimuti api jingga. Ia tampak seperti manusia api. Kecuali bagian topeng yang tidak ada apinya, seluruh badannya dipenuhi api. Dari kejauhan, ia tampak sangat menyeramkan, seperti monster api. Murid-murid semua orang mengerut, mereka juga ketakutan. Monster macam apa ini? Semua orang memikirkan hal ini, dan banyak orang bahkan mengatakannya dengan lantang. Di atas awan, sosok itu menggelengkan kepalanya. Xiao Tian, sudah kubilang beres-beres sedikit. Untung aku ada di sana, kalau tidak, akan jadi masalah besar kalau ini sampai ketahuan. Setelah berkata demikian, sosok itu melangkah maju dan menghilang dari tempatnya. Di lapangan Ao Qingshan, Penatua Wei merasakan seseorang muncul di belakangnya, jadi dia berbalik dan melihat, dan langsung terkejut. Saya tidak tahu Tetua Agung King Feng akan datang. Mohon maaf, saya tidak menyambut Anda. Saya Huolai dari Sekte Binatang Segudang, dan saya merasa terhormat bertemu dengan Tetua Agung King Feng. Penatua Huolai juga terkejut ketika mendengar ini dan membungkuk buru-buru. King Feng tidak berkata apa-apa, tetapi menatap lurus ke arah sosok di layar. Sejujurnya, dia sudah lama tidak melihat seni bela diri ini, dan sekarang dia dipenuhi dengan nostalgia. Orang-orang di alun-alun tentu saja mendengar suara Tetua Wei dan terkejut. Mereka terkejut melihat Tetua Agung Sekte King Yun di lokasi seleksi. Tahukah Anda, dulu, kedatangan Tetua Sekte dalam tingkat tinggi sudah jarang terjadi.
tetapi mereka tidak menyangka Tetua Agung akan datang hari ini. Semua orang merasakan gelombang tekanan. Kekuatan Tetua Agung sungguh luar biasa, dia adalah pembangkit tenaga listrik alam penghancur dewa. Semua yang hadir hanya berada di sekitar alam transformasi dewa, tingkat yang sama sekali berbeda. Meskipun King Feng belum melepaskan energi spiritual apapun, mereka tetap merasakan tekanan. Beberapa yang lebih lemah begitu kewalahan oleh tekanan tersebut sehingga mereka segera meninggalkan tempat kejadian. Xiao Tian sangat gembira. Kegembiraannya tentu saja karena seni bela dirinya. Sebelumnya, ia tidak tahu cara berlatih seni bela diri ini. Sekarang ia tahu. Tidak hanya itu, ia selangkah lebih dekat untuk meraih kesuksesan kecil. Meski momentum sebelumnya memang besar, ia tidak membuat terobosan, tetapi ini tidak berarti ia tidak membuat kemajuan. Sebelumnya, ia baru menyentuh permukaannya, dan sekarang ia baru memulai. Dengan kata lain, dengan sedikit pemahaman lebih, ia akan berhasil memasuki ranah kesuksesan kecil dan mulai benar-benar mempraktikkan seni bela diri ini. Pada saat ini, orang-orang terus berdatangan dari hutan di kejauhan. Mereka semua adalah kontestan yang sebelumnya bersembunyi di hutan. Mereka semua adalah yang terbaik yang selamat dari permainan ini dan merupakan elit tempur sejati. Mereka tiba di suatu tempat sekitar 100 meter dari Lin Feng dan kelompoknya, dan menatap penasaran ke arah petugas pemadam kebakaran setinggi 2 meter di depan mereka. Xiao Tian secara alami memperhatikan sekelompok orang ini, tetapi dia bahkan tidak melihat mereka. Dia hanya berkata, "Semuanya, karena kalian semua sudah keluar, kurasa kompetisi ini tidak perlu dilanjutkan, kan?" Mendengar ini, semua orang awalnya tidak mengerti apa yang dimaksud petugas pemadam kebakaran. Setelah beberapa detik, Zule langsung bereaksi dan tersenyum tipis. Senyumnya sangat cerah dan tampak tidak berbahaya, tetapi orang-orang yang mengenal karakternya hampir bergidik ketika melihat senyumnya. Memang, apa yang dikatakan saudara pemadam kebakaran itu benar. Karena kita semua sudah hadir di ruang terbuka ini, kompetisi ini sebenarnya tidak perlu dilanjutkan. Semua orang tercengang, lalu mereka semua bereaksi. Benar, karena kita semua sudah datang, mari kita pilih tempat pertama di sini. Kita semua akan menunjukkan kemampuan kita, lalu kita akan ditugaskan. Apakah semuanya setuju? Seorang pria juga angkat bicara. Semua orang mengangguk. Baguslah. Setidaknya itu akan mengurangi waktu yang mereka habiskan di pulau dan mereka bisa cepat memilih yang pertama. Kenapa tidak? Setelah mengatakan itu, semua orang langsung menunjukkan kekuatan mereka sepenuhnya. Tentu saja, Xiao Tian tidak perlu melakukan itu. Kekuatannya sudah ada di depan mata mereka. Siapa yang berani memprovokasi dia? Ketika kekuatan semua orang terungkap, kesenjangan di antara mereka langsung terlihat. Yang terkuat tak diragukan lagi adalah Zule, yang berada di tingkat ke-8 kondensasi Qi. Yang lainnya hampir semuanya berada di tingkat ke-6 dan ke-5 kondensasi Qi. Di antara mereka, yang terlemah adalah Ling Xiao dan Shen Kai. Ketika semua orang mengetahui kekuatan mereka berdua, ekspresi mereka sedikit berubah. Dua murid yang kekuatannya tidak melebihi tingkat ketiga kondensasi Qi benar-benar berhasil mencapai final. Mereka tidak akan percaya jika mereka memberitahu orang lain. Secara umum, dalam situasi seperti ini, fakta bahwa orang-orang dengan level serendah itu bisa masuk final hanya membuktikan dua hal. Pertama, mereka berdua jenius dan mampu melawan lawan dengan level yang lebih tinggi, bahkan tertinggi sekalipun. Kedua, mereka dilindungi oleh seseorang dan bertahan sampai sekarang. Tentu saja, mereka hanya akan mempercayai poin kedua. Lagi pula, orang ini berdiri di depan mereka. Siapapun yang tidak buta dapat melihat bahwa kedua orang ini dijaga dan sangat berkuasa. Semua orang memusatkan perhatian pada Lin Feng, tetapi kemudian mereka semua menyangkalnya. Kekuatan Lin Feng hanya berada di level ke-5 kondensasi Qi. Bahkan jika dia seorang jenius yang bisa melawan lawan dengan level yang lebih tinggi, mustahil baginya untuk melindungi mereka sampai sekarang. Lagi pula, ada lebih dari satu orang di tim. Mata semua orang kembali tertuju pada Xiao Tian. Tak diragukan lagi, itu memang dia. Hanya dengan kekuatannya, dialah yang layak melindungi mereka sampai sekarang. Kita tinggal 12 orang di sini, 2 pingsan, dan 2 lemah. Kita harus mengeliminasi 2 dari mereka,
kan, kata seorang pria. Semua orang mengangguk. Situasi saat ini adalah dua yang tidak sadar harus dieliminasi, atau dua yang lemah harus dieliminasi. Kalau tidak, tidak ada yang bisa masuk final. Saudara Duan benar, kita semua kuat. Jika kita bisa menyingkirkan kedua pecundang ini, kita juga bisa bersaing memperebutkan tempat di final. Saya hanya tidak tahu apakah saudara Hueren setuju. Seorang pria lain juga ikut angkat bicara. Tak peduli apakah dia setuju atau tidak, aku rasa dia takkan sanggup menandingi begitu banyak dari kita. Benar, sekalipun kita benar-benar tidak bisa mengalahkannya, kita masih punya ahli kondensasi Ki tingkat 8 di sini. Kenapa kita harus takut padanya? Seorang laki-laki lain pun turut berbicara, dan setelah selesai berbicara, ia melirik ke arah laki-laki gemuk yang berdiri di sampingnya. Ketika Ling Xiao dan yang lainnya mendengar ini, raut wajah mereka berubah drastis. Mereka telah berjuang keras untuk bertahan sampai sekarang, tetapi sekarang mereka akan tersingkir hanya karena perkataan seseorang. Bukankah semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia? Aku tahu kalian sedang dalam situasi sulit. Bagaimana kalau begini? Pilih satu dari yang pingsan dan dua yang lemah. Hanya dua lainnya yang boleh tinggal. Bagaimana? Tanya pria bermarga Duan kepada Lin Feng dan yang lainnya. Pada saat ini, tidak mungkin untuk mengetahui ekspresi apa yang dimiliki Lin Feng, tetapi orang dapat mengatakan bahwa dia sangat marah. Pada saat ini, Roar berbicara. Kita punya terlalu banyak orang di tempat kejadian, jadi sudah waktunya untuk mengeliminasi dua orang. Pria itu sangat gembira ketika mendengar ini, dan wajah Lin Feng dan yang lainnya tiba-tiba berubah muram. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di saat kritis ini, Roar akan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Saudara Roar, apa maksudmu? Kita sudah berjuang mati-matian untuk sampai ke titik ini, terutama Ling Xiao dan Shen Kai. Tahukah kau betapa sulitnya bagi mereka? Bagaimana kau bisa sekejam itu? Lin Feng berkata dengan enggan. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Namamu Lin Feng, kan? Tuan Lin, kurasa kau harus berhenti bersikap keras kepala. Saudara Hueren benar, selama kita melenyapkan mereka berdua, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Lagi pula, mereka berdua sama sekali tidak ada hubungannya denganmu, jadi kenapa kau harus melakukan ini? Apa maksudmu dengan kau? Sudah cukup, kita akan menghabisi mereka berdua hari ini. Jika kau berani menghentikanku, aku juga akan menghabisimu. Pria itu mengucapkan sesuatu yang kejam, membuat Lin Feng terdiam. Setelah itu, pria itu hendak melakukan aksinya. Dan saat itu, Roar berbicara lagi. Tunggu sebentar. Pria itu berhenti, menatap Roar sambil tersenyum, dan bertanya, saudara pemadam kebakaran, ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Kalau Anda sendiri yang ingin melenyapkan mereka, saya tentu akan mundur. Roar tersenyum tipis, tetapi karena topengnya, orang lain tidak bisa melihat senyumnya. Roar hanya berbicara. Aku memang bilang ingin melenyapkan dua orang, tapi aku tidak bilang mereka harus dilenyapkan. Semua orang tercengang, dan senyum pria itu perlahan memudar. Lin Feng dan yang lainnya bingung, tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Roar. Saudara pemadam kebakaran, apa maksudmu? Bukankah yang kukatakan sudah cukup jelas? Memang benar ada dua orang yang akan tereliminasi, tapi aku tidak bilang siapa saja yang akan tereliminasi, kata Roar. Mendengar ini, wajah pria itu langsung muram. Lin Feng dan yang lainnya pun tersenyum lebar. Mereka tahu bahwa saudara Roar sedang merencanakan untuk menyelamatkan mereka. Apa kau pikir kau bisa menandingi kami semua? Jangan pikir kemampuan bela dirimu hebat. Aku tidak percaya kau bisa sekuat itu. Saudara Roar, jangan khawatir, kamu tidak sendirian, aku akan membantumu. Lin Feng berdiri dan berkata. Tanpa diduga, Roar menggelengkan kepalanya, saudara Lin Feng, serahkan saja padaku, aku tidak menganggap serius orang-orang ini. Tak tahu malu sekali, apa kau benar-benar merasa begitu hebat? Pria itu mensibir dingin. Lin Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh raungan dan disuruh mundur. Dia hanya bisa mundur dengan enggan. Pria itu mensibir. Ia yakin bisa membunuh Roar sendiri atau dengan bantuan orang lain. Menurutnya, Roar hanya mencari kematiannya sendiri dengan melakukan ini. Saudara-saudara,
Kita semua ingin cepat-cepat ke final. Awalnya, kita bisa saja menyingkirkan kedua pecundang itu, tapi ada yang mencoba menghentikan kita. Ayo kita singkirkan dia bersama-sama. Bagaimana menurutmu? Sekalipun dia kuat, seberapa kuat dia? Aku tidak percaya dengan begitu banyak dari kita masih takut padanya. Setuju. Lelaki itu berbicara dengan keras, ia mengipasi api, ia ingin semua orang menganggap Roar sebagai musuh. Tatapan mata yang menderu juga menyapu kerumunan. Ketika ia melihat tatapan mata kerumunan yang tenang, ia tersenyum dan memandang pria itu seolah-olah ia orang bodoh. Pria itu tertegun. Kalian masih tertawa padahal sudah hampir mati. Apa kalian sudah bosan hidup? Ayo, saudara-saudara, pukul dia sampai mati. Tak disangka, begitu ia selesai bicara, semua orang mundur selangkah. Pria itu kembali tertegun. Saudara-saudara, apa yang kalian lakukan? Ayo bersama-sama. Saat ini, Zulei mensibir dan berkata, "Haha, kau pikir kau siapa? Kenapa kau biarkan kami pergi? Kau pikir kau siapa?" Pria itu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Melihat situasinya, sepertinya kata-katanya tidak ada gunanya. Benar, kau pikir kau siapa? Siapa kau yang memberi kami perintah? Kenapa kami harus mendengarkanmu? Kau pikir kau siapa? Kalimat ini terngiang dua kali di telinga pria itu, dan ia benar-benar tercengang. Roar tertawa terbahak-bahak, kau dengar itu? Kau pikir kau siapa? Semua orang berteriak sekeras itu sebelumnya, mengapa semua orang mundur setelah pria itu membuka mulutnya? Sebenarnya, ada alasannya. Ketika seorang kultivator abadi memiliki kekuatan, mereka akan memiliki kesombongan mereka sendiri. Manusia fana tidak dapat memahami kesombongan para kultivator abadi. Kesombongan mereka sangat aneh. Di mata mereka, mereka hanya bisa melihat kekuatan. Ketika seorang manusia biasa bekerja di hotel, ia akan mengikuti instruksi pemimpinnya. Namun, ketika seorang kultivator bekerja di sekte, ia belum tentu mengikuti instruksi pemimpinnya. Alasannya terletak pada kekuatannya. Para kultivator abadi menghormati kekuatan. Yang lemah harus tunduk pada yang kuat, dan yang kuat boleh meremehkan segalanya. Inilah kesombongan mereka. Pria itu baru mencapai tingkat kelima pengumpulan Ki, tapi ia berbicara kepada mereka yang lebih kuat darinya dengan nada memerintah. Tak seorang pun akan senang, lagi pula, tak seorang pun ingin diperintah oleh semut yang bahkan tak mereka kenal. Pria itu tiba-tiba mulai putus asa. Mereka tidak membantunya, dan ia baru saja menyinggung petugas pemadam kebakaran. Pria itu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Pria itu berkeringat deras ketika memikirkan hal itu. Dia berbalik dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Inilah satu-satunya kesempatannya untuk menyelamatkan nyawanya. Dia tidak sebodoh itu untuk berpikir Roar akan melepaskannya begitu saja. Tebakannya benar, Roar tidak akan melepaskannya. Tapi ia lupa satu hal, yaitu, lari itu sia-sia. Ada api besar di sini, selama Roar mau, ia bisa melepaskan api kapan saja untuk menghalangi jalan pria itu. Begitu Roaring menutup matanya, api di badannya langsung membesar, dan badan Roaring tampak bertambah 1 meter lagi. Sambil meraung, satu tangan terentang ke depan, seberkas api melesat keluar bagai anak panah yang tajam. Api langsung mengenai punggung lelaki itu dan menembusnya. Mata pria itu dipenuhi keputusasaan. Ia menyaksikan api membakar dadanya. Tak ada darah di dadanya. Sebaliknya, dadanya terbakar oleh api. Pria itu akhirnya terbakar hingga meninggial 100 meter darinya. Semua orang menelan ludah saat melihatnya. Jelas bahwa pukulan ini juga mengejutkan mereka. Mereka diam-diam senang karena mereka tidak bertindak impulsif dan tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Hebat, kita berhasil menyingkirkan satu orang lagi. Sekarang kita tinggal menyingkirkan satu orang lagi dan kita akan masuk final. Sambil meraung, dia berkata, siapa yang ingin menjadi berikutnya? Semua orang bergidik, ketakutan oleh suara gemuruh itu. Tetapi Zulei melangkah maju dan berdiri di depan pria yang meraung itu. Zulei mengeluarkan tablet kayunya, menyerahkannya ke Roar dan berkata, biarkan aku yang terakhir, aku tidak tertarik dengan hadiah atau finalnya. Lagi pula, aku masih bisa masuk gerbang dalam meskipun tereliminasi. Sejujurnya, aku hanya mencari kesenangan.
Sekarang aku benar-benar bersemangat. Ambillah, ini milikmu. Sebulan telah berlalu sejak persidangan gerbang dalam. Semua murid yang sebelumnya meninggal di wilayah kekuasaan telah pulih berkat formasi yang dahsyat. Meskipun nyawa mereka terselamatkan, kerusakan yang mereka derita sangat parah. Pria yang ditusuk Xiao Tian memiliki bekas luka besar di dadanya, yang memerlukan waktu untuk dihilangkan. Setelah ujian ini, Cao Nima mendapatkan banyak hal. Ia akhirnya menyadari bahwa Sekte Qingshan tidaklah tak terkalahkan. Masih banyak orang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Terutama Shen Kai. Bayangan Shen Kai di hatinya sangat besar. Bahkan setiap kali bertemu Shen Kai di Sekte Qingyun, ia akan segera bersembunyi. Bayangan yang dibawa Shen Kai bahkan lebih besar daripada bayangan Lin Feng dan Xiao Tian. Shen Kai telah melukainya secara mental. Zulei terus kembali ke gerbang luar dan menunggu orang yang tak kunjung muncul. Selama ini, Zhang Wei pernah mencarinya dan membujuknya, tetapi sia-sia. Zhang Wei tahu jika orang itu tak muncul lagi, nyawa Zulei akan sia-sia. Sehebat apapun seseorang, tak akan ada masa depan jika tak berlatih. Zhang Wei menggelengkan kepala dan pergi, tetapi setiap malam ia memandangi dinding gerbang luar. Setiap kali ia melihat sosok kesepian duduk di sana. Di bawah cahaya bulan yang bebas dan nyaman, sosok itu tampak agak kesepian. Lin Feng pun mewujudkan keinginannya sendiri. Ia mendirikan kelompok pengejar angin dan pengejar matahari di Sekte Dalam. Ia menjadi ketua kelompok, Yun Xia menjadi wakil ketua kelompok, dan Ling Qiao menjadi kapten. Namun, jika Ling Xiao ingin unggul dalam perannya sebagai kapten, kekuatan sangatlah penting. Karena itu, ia berlatih hampir setiap hari. Mengandalkan sumber daya Sekte Qingyun dan pengalaman yang telah dikumpulkannya di lapangan percobaan, ia berhasil menembus, bahkan menembus 2 level berturut-turut. Kekuatannya mencapai level kelima kondensasi Qi. Adapun Shen Kai, konon ia meminta izin pulang. Alasannya, tidak ada yang tahu, tetapi Lin Feng dan yang lainnya punya kabar. Sepertinya keluarganya mengirim pesan kepadanya. Tidak ada yang tahu isinya. Singkatnya, ia diminta pulang. Shen Kai pergi dengan sangat cemas. Kekuatan tim Lin Feng berangsur-angsur meningkat. Sejauh ini, tim mereka beranggotakan lebih dari 120 orang, menduduki peringkat ke-10 dalam kekuatan. Tim Blazing, yang berada di peringkat ketiga, entah kenapa, telah bekerja sama dengan Lin Feng. Adapun Xiao Tian sendiri, puncak urat naga purba. Ke-10 tetua berdiri berjajar, memandang ke seberang urat nadi naga. Di sana terbentang hutan lebat tak berujung, hanya ditumbuhi pepohonan. Sesekali, auman binatang raksasa terdengar dari hutan. Tak diragukan lagi mereka berdiri di garis perbatasan yang berbahaya. Di seberang Agu Dragon Vein terdapat hutan tak terbatas. Hutan ini tidak benar-benar tak terbatas, tetapi menempati hampir separuh daratan benua Agu. Nadi Naga Yagu juga menjadi garis pemisah benua Yagu, yang separuhnya dikuasai Sekte Qingyun dan separuhnya lagi dikuasai hutan. Sebenarnya, Sekte Qingyun belum terpikir untuk mengembangkan daerah tersebut, namun karena faktor lingkungan, maka tidak pernah ada kesempatan untuk mengembangkannya. Alasan pertama adalah Vena Naga Yagu. Vena Naga Yagu begitu besar sehingga hampir membelah benua. Pegunungannya tinggi dan terdapat banyak binatang spiritual. Terkadang Anda akan bertemu dengan binatang suci. Tidak mudah untuk mengembangkannya. Alasan kedua adalah hutan tak terbatas ini. Hutan rimba yang tak berujung menyimpan segudang bahaya dan formasi alam. Selain itu, makhluk-makhluk mistis di sini hampir tak terlihat. Bahkan alam Yuanying yang perkasa pun telah punah di dalamnya. Karena dua faktor inilah Sekte Qingyun tidak pernah mampu memperluas hutan, dan mereka bahkan tidak tahu banyak tentang hutan. Jika pemimpin sekte tidak turun tangan langsung untuk menyelidiki, mereka tidak akan berani membawa Xiao Tian berlatih dengan mudah. Di depan 10 tetua berdiri seorang lelaki tua berambut putih. Kekuatan lelaki tua itu terkadang kuat dan terkadang lemah, tetapi 10 tetua berdiri di depannya dengan sangat rapi. Orang ini adalah King Feng, yang baru saja mencapai level legendaris belum lama ini. Kekuatan spiritual King Feng tampaknya tidak stabil dan tidak stabil, tetapi mereka yang mengetahuinya tahu bahwa ini hanya karena kekuatan spiritualnya belum tenang. Kekuatan spiritual master manapun yang baru saja mencapai terobosan besar akan seperti King Feng.
Hari ini, King Feng telah berhasil menembus ranah legendaris. Ia kini menjadi master kelas 1 yang legendaris. Di belakang King Feng, Xiao Tian berdiri. Xiao Tian berdiri di sebelah kanan King Feng. Di sebelah kiri King Feng berdiri Bai Zhan, satu-satunya murid Aula Titan King Feng. Kali ini, aku serahkan Xiao Tian padamu, kata King Feng sambil tersenyum menatap 10 tetua di depannya. Ketika para tetua mendengar hal ini, mereka segera menepuk dada mereka dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ketiga. Kali ini, kami akan membawa Xiao Tian ke hutan tak terbatas untuk berlatih, dan kami akan memastikan keselamatannya. Kami juga akan mengajarinya keterampilan unik kami sendiri. Kami juga akan mengajarinya semua pengetahuan tentang budidaya makhluk abadi," kata Penatua Kuang Lei. Singkatnya, jangan khawatir. Selama kau serahkan saja pada kami, Xiao Tian tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Tetua San Yu juga menepuk dadanya. King Feng tersenyum sedikit dan tidak mengatakan apapun. Ada alasan mengapa King Feng memiliki 3 pemimpin. Sebuah negara adidaya hanya bisa memiliki maksimal 3 pemimpin. Setelah King Feng berhasil menembus batas, ia menjadi ketua sekte ketiga, dan ketua sekte pertama pensiun. Tentu saja, pensiun bukan berarti meninggalkan sekte King Yun. Pensiun di sini berarti bahwa Grand Master bukan lagi Master, tetapi telah menjadi Grand Elder dari sekte King Yun. Sepanjang sejarah, semua pemimpin akan pensiun setelah menyelesaikan misi mereka, tetapi mereka tetap anggota sekte King Yun. Para pemimpin yang pensiun ini akan memiliki misi besar. Itu untuk melindungi sekte King Yun. Untuk mencegah sekte King Yun menghilang dari dunia, juga dikenal sebagai Tetua Agung. Selama periode ini, mereka akan mengasingkan diri dan bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi mereka. Apapun yang terjadi pada sekte King Yun di masa depan, selama tidak ada bencana yang akan memusnahkan sekte tersebut, mereka tidak akan keluar. Inilah tetua tertinggi. Identitas para tetua agung pada umumnya dirahasiakan dari orang luar kecuali mereka yang berstatus tinggi yang kadang-kadang mengetahuinya. Lokasi dan jumlah tetua agung mereka hanya diketahui oleh kepala suku atau penerusnya. Yang lain hanya tahu keberadaan tetua agung atau tidak tahu apa-apa tentangnya. Dengan kata lain, semua berita tentang kepala sekolah sebelumnya telah diblokir. Yang diketahui para tetua hanyalah bahwa King Feng telah menjadi kepala sekolah ketiga, itu saja. Baiklah, sekarang mari kita mulai, kata King dengan serius. Para tetua berhenti berbicara dan menatap King Feng. King Feng mengeluarkan tabung giok dari tangannya dan mengeluarkan sepotong batu giok dari tabung giok itu. Penatua Yanshen mengambil potongan batu giok itu, mengamatinya dengan indera spiritualnya, dan langsung terkejut. Potongan batu giok yang tampaknya kecil ini sebenarnya memiliki sebagian peta hutan tak terbatas yang terukir di atasnya. Batu giok ini dengan jelas menandai area berbahaya dan aman dari beberapa formasi alam. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa batu giok ini dibuat oleh seorang ahli legendaris. Ini yang mengejutkannya. Benua Redstone, markas besar keluarga Sen. Ayah, apa kabar? Apakah adikku baik-baik saja? KR, aku baik-baik saja. Hanya saja adikmu masih pingsan dan napasnya semakin lemah. Aku tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan, kata Sen Zitao. Sen Zitao, kepala keluarga Sen saat ini dan ayah Sen Kai, adalah orang yang menelepon Sen Kai kembali. Ayah, siapa yang menyakiti Suster Suer? Ayah bahkan tidak bisa menyelamatkannya, tanya Sen Kai dengan marah. Sen Suir, adik perempuan Sen Kai, putri kecil keluarga Sen. Sen Zitao memiliki 5 anak. Sen Kai adalah kakak tertua dan tertua, sementara Sen Suir adalah yang termuda di antara kelima bersaudara. Kepala keluarga Sen menghela napas. Ia tak ingin terus-terusan berkutat pada masalah ini. Putri kecilnya masih koma hingga kini, dan ia masih sedih. Maka ia melambaikan tangannya dan meninggalkan ruangan. Hanya tersisa 2 orang di ruangan itu, satu Sen Kai dan satu lagi adiknya, Sen Seng. Kakak kedua, tolong ceritakan padaku apa yang terjadi. Sen Kai bertanya dengan wajah muram. Sen Suir adalah adik perempuannya. Di rumah, baik ayahnya maupun saudara laki-laki dan perempuannya, hampir semuanya sangat menyayanginya. Mereka takut terjadi sesuatu padanya, takut ia diculik di luar atau jatuh di rumah.
Seluruh keluarga memanjakannya. Sekarang, adik perempuan saya tiba-tiba koma, tetapi ayah saya hanya terus mendesah. Dia jelas terluka, tetapi dia bersikeras tidak melawan. Inilah mengapa Sen Kai marah. Keluarga Sen adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Siapa yang mereka takuti? Siapa lagi yang bisa membuat ayahnya tetap diam? Kakak, mata Sen Seng dipenuhi air mata. Cepat beritahu aku. Jangan berlama-lama, teriak Sen Kai. Sen Seng menyeka air matanya dan melanjutkan. Saudaraku, beginilah kejadiannya. Hari ini, aku pergi ke kota pegunungan untuk berlibur dan kebetulan bertemu Wu Xuan, putra sulung keluarga Wu. Siapa sangka Wu Xuan akan jatuh cinta pada Suster Suer pada pandangan pertama dan ingin menjadikannya selir. Dengan kepribadianku, aku pasti tidak akan setuju. Jadi Wu Xuan. Sen Seng mulai menangis lagi setelah mengatakan ini. Wajah Sen Kai menjadi hitam. Ia membanting meja dengan marah hingga meja itu berubah menjadi abu. Sen Seng tertegun. Ia juga terkejut dengan keadaan Sen Kai. Saudaraku, jangan impulsif. Meskipun Suster Suer tidak sadarkan diri, Wu Xuan juga tidak dalam kondisi prima. Dia baru setengah mati. Sen Seng berkata dengan tergesa-gesa. Ketika Sen Kai mendengar ini, ekspresinya sedikit membaik. Tetapi dia teringat sesuatu yang lain, bagaimana ayahnya bisa terluka. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, Sen Seng tertegun sejenak, menggertakkan giginya dan berkata, Ayah, dia dilukai oleh Wu Kuolei, kepala keluarga Wu. Sen Kai tercengang. Keluarga Wu, bukankah mereka yang terlemah dari 10 keluarga besar kita? Kekuatan keluarga Wu tidak begitu lemah, dan tidak begitu kuat, tetapi kekuatan mereka selalu netral. Keluarga Qian dan Jiang menyusut menjadi keluarga biasa setelah kekuatan mereka sangat berkurang. 12 keluarga tersebut kemudian menjadi 10 keluarga besar. Karena keluarga-keluarga ini kehilangan 2 kekuatan, keseimbangan sebelumnya pun hancur. Keluarga Wu, yang sebelumnya netral, juga menjadi keluarga terlemah. Justru karena inilah Sen Kai sangat bingung. Meskipun keluarga Sen mereka tidak menduduki peringkat pertama di benua ini, mereka juga merupakan keluarga terbesar ketiga. Mengapa keluarga Wu, yang hanya berada di peringkat ke-10, bisa menyakiti mereka? Melihat kakaknya bingung, Sen Seng pun memberitahunya alasannya. Ternyata pada suatu waktu yang tidak diketahui, keluarga Wu telah menemukan sisa-sisa orang kuat yang telah mencapai tingkat pemecah dewa. Mereka meraup untung besar dari peninggalan ini dan menggali banyak harta karun langka. Dengan harta karun ini, mereka telah melatih banyak murid luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan patriark mereka berhasil mencapai puncak tahap Naschen Sol. Dan patriark keluarga Sen mereka baru mencapai tahap Naschen Sol tingkat 9. Meskipun puncak jiwa baru lahir dan jiwa baru lahir tingkat ke-9 berada di tingkat ke-9, masih terdapat perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Puncak jiwa baru lahir bukan sekadar nama, ia hanya mewakili satu langkah lagi untuk melampaui kesengsaraan. Selama kesengsaraan berhasil dilampaui, kepala keluarga Wu akan melompat ke alam pemecah dewa. Jika kepala keluarga Wu berhasil melewati masa kesengsaraan, maka inilah momen yang akan mengubah lanskap benua batu merah. Ini berarti benua ini akan memiliki kekuatan tak tertandingi lainnya. Mungkinkah keluarga Wu menemukan reruntuhan itu, dan tak satu pun keluarga besar kita tertarik? Mengapa mereka membiarkannya berkembang begitu saja? Tanya Sen Kai ragu. Sen Seng tersenyum pahit dan berkata, keluarga Wu ini menemukan relik ini 3 tahun lalu, dan mereka baru mengumumkannya bulan ini. Dengan kata lain, mereka merahasiakannya, mengembangkannya secara diam-diam selama 3 tahun, dan baru mengumumkannya ketika mereka sudah hampir mencapai tingkat kekuatan yang sama. Sen Kai terkejut. Bagaimana mungkin kepala keluarga Wu begitu tertutup? Selama 3 tahun penuh, tidak ada satu informasi pun yang terungkap. Apakah dia baru mengungkapkan berita itu setelah mendapatkan cukup informasi? Terlihat bahwa teknologi pesan tertutup mereka cukup bagus. Sayangnya, kali ini ayahku memanggilmu kembali, yang berarti dia menaruh harapannya padamu. Sen Seng menghela nafas dan berkata. Sen Kai mengangguk. Ia tentu saja mengerti bahwa ayahnya memanggilnya kembali karena ia memiliki fisik yang mencintai Yin. Sen Kai,
yang memiliki fisik yang mencintai yin, mencoba menyerap energi yin atau kekuatan spiritual wanita untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, seperti di Pulau Ascension, tempat uji coba. Senkei menggunakan fisiknya untuk secara paksa menyerap energi yin dan kekuatan spiritual Cao Nima, dan secara paksa meningkatkan kekuatannya sendiri ke tingkat ketiga pengumpulan Qi. Meskipun Senkei bukanlah seorang jenius yang dapat melawan lawan dengan level yang lebih tinggi, satu-satunya hal istimewa dari fisiknya adalah ia dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Lagi pula, ia meningkatkan kekuatannya dengan menyerap hasil kerja keras orang lain, sehingga sangat mudah untuk melakukan dan meningkatkan kekuatannya. Mungkin inilah satu-satunya manfaat yang diberikan oleh fisiknya. Jangan khawatir, kakak kedua. Keluarga Wu baru saja menemukan relik. Aku yakin mereka tidak akan bisa membalikkan keadaan. Senkei melanjutkan, aku akan pergi ke Chunlou lebih sering kali sekembalinya aku, dan berusaha meningkatkan kekuatanku. Aku ingin memberitahu keluarga Wu bahwa keluarga Sen kita tidak boleh dianggap remeh. Sen Seng tertegun. Mendengar kata-kata Senkei, hatinya mulai panik. Dia buru-buru melangkah maju dan menutup mulut Senkei dengan satu tangan, memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Senkei bingung dan buru-buru bertanya, kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Kakak, jangan beritahu siapapun tentang kunjunganmu ke Chunlou akhir-akhir ini, kata Sen Seng dengan suara rendah. Senkei tertegun, dan ekspresinya sedikit aneh, yang langsung mengingatkannya pada seseorang. Kakak kedua, maksudmu sepupuku sudah kembali. Ketika menyebut sepupunya, Senkei tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Di keluarga Sen, sepupu Senkei sangat usil. Terutama ketika Senkei pergi ke Chunlou untuk berlatih, ia selalu diganggu oleh sepupunya dan dipaksa pulang. Sepupunya juga sering mengajarinya, kalau kamu tidak belajar dengan baik di usia semuda ini, aku akan mematahkan kakimu kalau kamu pergi ke Chunlou lagi. Ini juga alasan mengapa Senkei begitu takut. Dulu, latihannya selalu diganggu oleh sepupunya. Kalau tidak, dengan fisik Senkei, dia mungkin sudah menjadi orang kuat sekarang. Melihat Sen Seng mengangguk, Senkei langsung tersambar petir. Ia sama sekali tidak ingin bertemu sepupunya ini. Kutu kupret, kalau aku tahu, aku nggak akan balik lagi, gerutu Senkei sambil berlari keluar rumah dengan cepat. Tanpa diduga, begitu dia melangkah keluar pintu, dia menabrak dua bola dagieng, dan pemilik bola itu juga mengulurkan tangannya untuk memeluk Senkei. Xiao Kai, aku tidak menyangka kamu akan kembali. Kenapa kamu tidak memberitahu sepupumu sebelumnya? Supaya sepupumu bisa datang dan menemuimu. Senkei tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik ketika mendengar ini. Ia mendongak kaku dan melihat wajah yang familiar itu. Hai, kebetulan sekali, sepupu. Aku tidak menyangka kamu juga ada di rumah. Benua Agu, hutan tak terbatas. Ini adalah satu-satunya area tebing gunung tinggi di hutan rimba yang tak berujung. Ketinggiannya mencapai 10.000 meter, dan tebingnya tak berdasar. Tempat ini tampak sangat berbahaya, tetapi ternyata merupakan tempat teraman di hutan. Meskipun tempat ini jauh di dalam hutan, tidak ada makhluk spiritual atau makhluk dewa yang datang ke sini. Sepertinya ada sesuatu yang mengerikan di tempat ini, makanya tidak ada satupun binatang yang mau berkeliaran di sini, bahkan tidak ada yang berani mendekatinya. Mengenai mengapa hal ini terjadi, ke-10 tetua tidak tahu, tetapi mereka berpengetahuan luas dan berpengalaman. Umumnya hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini. Maksudnya, ada sesuatu di bawah tebing tak berdasar ini, dan benda ini dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Namun, ke-10 tetua tidak terlalu mempermasalahkannya. Mereka datang ke sini hanya untuk menimba pengalaman. Apapun yang terjadi di bawah sana, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Selama mereka tidak jatuh dari tebing, mereka akan aman. Xiao Tian, 10 tetua kami telah memutuskan untuk mengajarimu beberapa keterampilan unik kami. Apakah kamu keberatan? Kata tetua Yanshen. Xiao Tian menggelengkan kepalanya, saya tidak keberatan, tapi saya hanya punya satu pertanyaan. Bisakah Anda mendengarkan saya? Menjelaskan, pertanyaanku tidak terlalu penting. Aku hanya ingin tahu berapa lama aku akan berkultivasi di sini. Xiao Tian mengatakan, ini pertanyaan Xiao Tian. Kau tahu, dia masih harus kembali ke kampung halamannya dan membunuh musuh-musuhnya.
Kematian ayahnya selalu menjadi kekhawatirannya. Tahukah kamu, sebelum Xiao Tian menjadi makhluk abadi, dia hanyalah manusia biasa, dan manusia biasa punya banyak masalah dengan etika. Kematian ayahnya bukanlah masalah besar bagi seorang petani. Ia hanya perlu membalaskan dendam ayahnya dan kemudian membagi harta keluarga. Namun, orang biasa berbeda. Xiao Tian tidak hanya ingin membalas dendam, ia juga ingin kembali mengumpulkan harta warisan ayahnya dan membangun batu nisan untuk menunjukkan kerinduannya kepada ayahnya. Xiao Tian menanyakan hal ini karena ia ingin segera kembali dan mengemasi barang-barang itu. Ia takut setelah sekian lama, relik-relik itu akan hilang. Ia akan merasa sedikit bersalah dan kasihan pada leluhurnya. Penatua Yanshen menatap Xiao Tian dengan aneh. Meskipun agak bingung, dia tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Ketika Xiao Tian menanyakan pertanyaan ini sebelumnya, sorot matanya berfluktuasi. Detail kecil ini tentu saja tidak luput dari pandangannya. Jangan khawatir, Xiao Tian. Aku tidak tahu apa yang kau khawatirkan, tapi waktu untuk berkultivasi sudah diatur. Itu diatur secara pribadi oleh tetua ketiga. Agar bisa mengikuti konferensi kekuatan super 8 tahun lagi, kita akan berkultivasi selama 7 tahun kali ini. Penatua Yanshen berkata, 7 tahun bukanlah waktu yang lama atau singkat. Bagi kami para tetua, itu akan berlalu dengan cepat. Bagi kalian, kalian mungkin harus menanggung beberapa kesulitan, kata tetua singa gila sambil tersenyum. 7 tahun. Xiao Tian merenung sejenak. 7 tahun budidaya, ditambah tahun ini, butuh waktu lebih dari 8 tahun untuk kembali. Saya tidak tahu apakah itu cukup waktu. Penatua singa gila, butuh berapa lama sampai pakaian manusia itu menyatu dengan alam, tanya Xiao Tian tiba-tiba. Tetua Guangxi tercengang. Ia kurang berpendidikan, jadi ia tidak tahu apa-apa tentang pertanyaan ini. Lagi pula, ia seorang kultivator abadi, jadi untuk apa ia repot-repot berurusan dengan manusia fana? Siapa yang bisa sebosan ini? Sudah 10 tahun, kata Penatua Kuang Lei. Situasi singa gila tercengang, sial, apa benar-benar membosankan. Penatua Kuang Lei mengabaikan kata-kata Penatua Guangxi dan melanjutkan, tentu saja, ini hanya karena pakaiannya tidak terawat dengan baik. Jika pakaiannya terawat dengan baik, tidak akan ada masalah untuk menyimpannya selama puluhan tahun. Singa gila, alis Xiao Tian mengendur. Kini ia akhirnya bisa merasa tenang. Ia benar-benar takut tidak akan punya apa-apa setelah kembali. Ia tidak ingin menjadi anak yang tidak berbakti. Xiao Tian mengepalkan tinjunya dan berkata, ayah, tunggu saja, 7 tahun lagi, aku pasti akan membalaskan dendamu. Tian Shehu, tunggu saja. Jadi, Xiao Tian, apakah kamu punya pertanyaan? Tanya Penatua Kuang Lei. Xiao Tian menggelengkan kepalanya, saya tidak punya pertanyaan, jadi kapan kita mulai? Penatua Kuang Lei tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kami akan menjelaskan aturan dan pengaturan waktunya secara perlahan. Dengarkan baik-baik. Ketika Xiao Tian mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Misi yang dipercayakan kepada kami oleh pemimpin sekte ketiga adalah memastikan kalian berhasil melewati kesengsaraan abadi dalam 7 tahun ini. Sekarang, izinkan aku menjelaskan kepadamu pengetahuan kami tentang budidaya makhluk abadi. Kuang Lei berbicara, lalu mulai menjelaskan. Pertama, izinkan saya menjelaskan kesengsaraan kenaikan. Kesengsaraan kenaikan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan semua kultivator abadi menuju keabadian. Kesengsaraan kenaikan, sesuai namanya, ada untuk tujuan naik menuju keabadian. Manusia melawan kehendak surga. Jika mereka ingin lepas dari badan fana, mereka harus naik ke keabadian. Setiap orang telah bersiap untuk melewati kesengsaraan sejak awal praktik mereka. Dimulai dari tahap kondensasi Qi, seseorang melatih badan fisiknya, dan tahap pendirian fondasi menstabilkan dantiannya. Alam pengumpulan Qi bertujuan untuk memperkuat kekuatan spiritual seseorang, sedangkan alam inti emas bertujuan untuk membangun lapisan pelindung pada kesadaran dan dantian seseorang. Jika terjadi kecelakaan, inti emas yang sempurna akan terbentuk di dantian. Inti emas ini merupakan energi cadangan yang disimpan jika terjadi kegagalan dalam kesengsaraan. Jika kesengsaraan berhasil, energi cadangan tersebut akan mengalami beberapa perubahan dan menjadi telur.
Tahap transformasi spiritual adalah tahap untuk membudidayakan telur. Ketika mencapai tahap jiwa baru lahir, telur akan menetas. Apa yang keluar dari cangkangnya adalah badan kesadaran spiritual seseorang. Dengan kata lain, pada saat itu, kesadaran spiritual dapat meninggalkan badan fisik dan keluar untuk bergerak. Ketika Anda mencapai ranah dewa penghancur, Anda harus mulai mengatasi kesengsaraan lagi. Kesengsaraan di ranah dewa transformasi digunakan untuk naik menuju keabadian, sementara kesengsaraan di ranah dewa penghancur digunakan untuk mematahkan batasan alam. Melanggar alam berarti mematahkan dewa, yang berarti melepaskan diri dari batasan para dewa dan naik menjadi langit dan bumi. Pada saat itu, Anda akan memiliki kekuatan untuk menjungkir balikkan dunia. Soal alam legendaris, aku belum mengalaminya, jadi aku tidak tahu detailnya. Kau harus tanya gurumu, lagi pula, dia sudah mengalaminya. Apakah kamu sudah mengerti semua pengetahuan ini? Aku mengerti. Xiao Tian setuju dengan kaget. Ia tak pernah menyangka alam-alam ini benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Ia mengira nama-nama alam ini dipilih secara acak. Barulah ia menyadari bahwa ini bukan sekadar nama, melainkan sebuah petunjuk. Apa yang mereka wakili? Lalu, di level manakah manusia dalam sejarah yang bisa menghancurkan separuh dunia hanya dengan jentikan tangannya? Xiao Tian tiba-tiba teringat apa yang dikatakan gurunya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetua Kuang Lei tercengang. Ia sungguh tidak tahu hal ini. Ia jarang memperhatikan peristiwa sejarah. Ia biasanya hanya memperhatikan berita utama terkini dan tidak pernah membaca sejarah. Pertanyaan Xiao Tian benar-benar membuatnya bingung. Pada saat ini, Penatua Pokong angkat bicara dan langsung menjelaskan pertanyaan Xiao Tian, karena topik Xiao Tian itulah yang menarik minatnya. Menurut catatan sejarah, orang itu tampaknya telah terbebas dari belenggu alam legendaris dan mencapai umur panjang sejati yang setara dengan surga dan bumi. Namun, sebelum ia sempat menyebarkan ketenaran alam itu, ia tercekik oleh gejolak ruang dan waktu. Sungguh tragis. Xiao Tian bingung. Bukankah sejarah mencatat dua orang yang terbebas? Yang ini dari zaman purba, tapi bagaimana dengan yang dari zaman super purba? Kau sedang berbicara tentang era harimau iblis, kan? Konon, pahlawan terakhir meninggal bersama harimau iblis. Seharusnya ada 3 orang yang benar-benar terbebas dari belenggu, tetapi harimau iblis itu bukan manusia, melainkan binatang suci. Itulah sebabnya kisahnya tidak dicatat. Xiao Tian semakin terkejut ketika mendengar ini. Mati bersama. Dari kata-kata tetua Pokong, orang bisa tahu betapa brutalnya pertempuran itu. 9 tetua telah memutuskan bahwa seorang tetua akan tinggal bersamamu selama sebulan, mewariskan pengalaman kami kepadamu. Setelah sebulan, kami akan menggantinya dengan tetua lain. Bulan ini, tetua Mahiyat hidup akan mengajarimu ilmunya. Setelah tetua Dewa Api selesai berbicara, dia melintas di bawah kakinya, dan semua tetua kecuali tetua Mahiyat hidup menghilang. Xiao Tian tahu bahwa tidak semua dari mereka menghilang, tetapi mereka baru saja menemukan tempat persembunyian yang terpencil. Ia hanya tidak tahu di mana tempatnya. Hanya tetua Mahiyat hidup yang tersisa di sana. Xiao Tian membungkuk padanya dan berkata, "Tolong ajari aku, tetua Mahiyat hidup." Tetua Mahiyat hidup tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir. Kau pasti penasaran kenapa aku diberi gelar Mahiyat hidup, kan?" Xiao Tian, "Tidak, aku tidak penasaran sama sekali." "Undet, bagus sekali. Kalau begitu aku akan menceritakan kepadamu kisah mengapa aku disebut Undet. Pada suatu ketika, saya hanyalah seorang pemuda yang baru saja mencapai alam kondensasi Qi. Saat itu, karena kesadaran spiritual saya baru saja terbentuk, saya sangat bersemangat dan sering menggunakan kesadaran spiritual saya untuk mengamati hal-hal di sekitar saya. Misalnya, setiap bunga, setiap helai rumput, setiap pohon, alam sekitar, dan mengintip adik-adik yang sedang mandi. Wang Hao, kamu mengintipku lagi waktu mandi. Kasihanilah, adik muda." Wang Hao memohon belas kasihan. Wang Hao, nama asli dari tetua Mahiyat hidup. "Hei, itu tidak benar. Adik junior Qiyu, bagaimana kau menemukanku?" Wang Hao langsung bereaksi dan bertanya. Kemudian, seorang wanita cantik bergaun mandi keluar dari ruangan, memperlihatkan kakinya yang panjang, yang membuat darah Wang Hao mendidih.
Orang ini tidak lain adalah suster junior Qiyu yang disebutkan Wang Hao, Qiyu Yingying. Kakak senior bodoh, siapa yang tidak tahu kalau kau yang paling bernafsu di antara kami di Sekte Iblis Ilahi. Sekarang setelah kau berhasil mencapai tahap kondensasi Qi dan bisa mengamati berbagai hal dengan indera spiritualmu, aku yakin kau akan menggunakannya untuk memata-mataiku saat mandi. Untuk mencegahmu, si cabul, berhasil, aku harus mengintensifkan latihanku. Wang Hao tertegun dan tiba-tiba merasa malu. Ia tidak menyangka tebakan Wang Hao terhadap setiap gerakannya begitu akurat. Haha, siapa yang membuatmu begitu cantik? Harus kuakui, kau memang cantik, terutama wajahmu. Setiap pria pasti terpesona saat melihatnya. Wang Hao tersenyum canggung. Tanpa diduga, Qiyu Yingying menginjak wajah Wang Hao dengan kaki gioknya. Kak, jangan begitu. Kalau aku memang secantik itu, apa kau masih mau mengintip saudari-saudari lain yang sedang mandi? Banyak saudari yang sudah mengeluh dan memintaku untuk mengawasimu. Kalau kau mengintip saudari-saudari lain yang sedang mandi lagi, awas saja aku akan lapor ke Tetua Di. Aku salah, adik Qiyu. Aku tidak akan mengintip orang lain mandi lagi. Aku hanya akan melihat mandimu. Wang Hao berkata tanpa malu-malu. Mendengar ini, wajah Qiyu Yingying langsung memerah. Ia sebenarnya malu. Sejujurnya, meskipun Wang Hao sering seperti ini, bagaimanapun juga ia tetaplah kakak senior mereka, dan ia memiliki bakat yang bagus. Kalau tidak, ia tidak akan bisa menembus alam kondensasi Qi di usianya sekarang. Selain itu, ia dan Wang Hao datang bersama. Setelah bertahun-tahun akur, ia pun mulai sedikit menyayanginya. Setelah apa yang dikatakan Wang Hao tadi, ia tentu saja menjadi sedikit malu. Ia bahkan lupa kalau kakinya masih menempel di wajah Wang Hao, dan ia tidak menyadari perubahan apapun pada Wang Hao. Ia hanya merasa tiba-tiba ada noda air di bawah kakinya. Awalnya, saya tidak memperhatikannya, tetapi tanpa sadar kesadaran saya memperhatikan dan menemukan bahwa itu bukan noda air, melainkan darah. Melihat ini, Qiyu Yingying terkejut dan mengira dia telah menginjak kakaknya. Ketika ia melihat ke bawah, ia mendapati kakak senior Wang Hao sama sekali tidak terlihat kesakitan, melainkan malah bersemangat. Hidungnya berdarah hebat. Wang Hao dengan lemah menunjuknya dengan jarinya, dan Qiyu Yingying segera menjepit filtrumnya dan mulai mengambil tindakan darurat. Saudara Wang, kamu baik-baik saja. Jangan menakut-nakuti aku. Saudara Wang, apa yang kamu katakan? Bicaralah lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Wang Hao berbisik, adik perempuan, sepertinya aku baru saja melihat bunga persik. Qiyu Yingying tercengang. Tao Hua, kamu tidak sakit, kan? Sekarang musim gugur, dari mana datangnya bunga persik? Jangan menakut-nakuti saya. Adik perempuan, itu bukan bunga persik itu bunga persikmu. Qiyu Yingying kembali tertegun. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Wang Hao. Baru setelah melihat tatapan mata Wang Hao yang tertuju pada badan bagian bawahnya, ia mengerti. Dia begitu fokus menginjak kakak senior Wang sampai-sampai tidak menyadari kalau dia masih mengenakan jubah mandi. Dia baru saja menginjak wajahnya dan mengabaikan fakta bahwa dia tidak mengenakan apapun di baliknya. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Wang Hao tentang bunga persik, ia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata pria ini mimisan karena terlalu bersemangat. Tapi bukan itu intinya. Intinya, dia telah melihat seluruh bagian pribadinya. Ledakan, kutu kupret, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Qiyu Yingying menamparkan wajah Wang Hao, lalu kembali ke kamar dengan wajah tersipu dan membanting pintu hingga tertutup, meninggalkan Wang Hao dengan wajah bahagia. Cek, perjalanan hari ini sepadan meskipun aku dipukuli sampai mati. Hari berikutnya, hari ini adalah kompetisi sekte. Kompetisi ini hanya diadakan setiap 10 tahun, dan peringkat para jenius di peringkat naga tersembunyi berubah setiap saat. Aku penasaran siapa yang akan meraih juara pertama kali ini. Hei, kamu baru di sini. Meskipun peringkat naga tersembunyi terus berubah, peringkat pertama dan kedua tetap sama selama beberapa dekade. Aku yakin kali ini juga akan sama. Seorang pria berkata dengan serius. Pria itu terkejut ketika mendengar ini.
Siapa yang bisa begitu kuat dan mempertahankan tingkat keterampilan yang sama selama beberapa dekade? Pria itu berkata dengan serius, juara pertama jatuh pada Wang Hao dan juara kedua jatuh pada Qiu Yingying. Keduanya termasuk jenius paling berbakat di sekte iblis ilahi kita. Di usia semuda itu, mereka sudah mencapai alam kondensasi Qi. Dengan kekuatan seperti itu, hanya beberapa tetua yang bisa menandingi mereka. Ketika lelaki itu mendengar ini, dia menjadi penasaran dan mulai menebak seperti apa rupa kedua orang itu. Pada saat ini, wasit utama melangkah ke atas panggung dan mulai menjelaskan peraturan kompetisi, serta beberapa hal yang perlu diperhatikan. Akhirnya, ia mengumumkan dimulainya kompetisi yang disebut peringkat pertempuran naga tersembunyi. Aturan kompetisinya juga sangat sederhana. Seorang murid berdiri di atas panggung dan menunjuk lawannya untuk ditantang memperebutkan peringkat. Begitu permainan dimulai, banyak orang melangkah ke panggung dan menantang lawan mereka. Waktu berlalu perlahan, dan persaingan semakin sengit. Saat itu, seorang pria besar berjanggut melangkah ke panggung dan mengancam akan menantang orang nomor 1 di daftar naga potensial. Semua orang tercengang. Mereka semua menatap pria itu dan hampir tak percaya. Apa aku tidak salah dengar? Orang ini benar-benar ingin menantang kakak senior Wang. Bukankah ini seperti mencari kematian? Ya, mungkinkah dia punya kepercayaan diri untuk menantang kakak senior Wang? Bahkan seseorang yang berada di puncak tahap pendirian yayasan pun tidak akan berani melakukannya, kan? Ya, bagaimanapun juga, kakak senior Wang adalah penguasa sejati alam kondensasi Qi. Dia bisa menyaingi para tetua. Dengan kekuatannya, 10 orang lagi pun takkan mampu menandingi kakak senior Wang. Siapa yang memberinya keberanian? Semua penonton membicarakannya, dan Wang Hao tersenyum tipis. Ia tak pernah menyangka akan ada seseorang yang akan menantangnya di panggung ini. Harus dikatakan bahwa orang ini membangkitkan minat Wang Hao. Dia sudah lama tidak melatih tulang keringnya di panggung ini. Oke, aku terima tantanganmu. Sebuah bayangan melintas di udara, dan seorang pemuda berwajah bersemangat berdiri di hadapannya. Melihat ini, semua orang menuruni panggung. Sekarang giliran kakak senior Wang untuk bertarung. Dia jenius nomor 1 di sekte dewa dan iblis, jadi kita harus menghormatinya. Tidak lama kemudian, hanya pria itu dan Wang Hao yang tertinggal di atas ring. Apakah Anda kakak senior Wang yang legendaris? Senang bertemu dengan Anda. Saya Diking, dari Barat, kata Diking. Diking, calon tetua agung sekte Qingyun. Tetua Guangxiu. Oh, jadi kamu orang luar. Pantas saja aku belum pernah melihatmu di sekte dewa dan iblis. Paman, berapa umurmu tahun ini? Kata Wang Hao sambil tersenyum. Semua orang di antara hadirin terkekeh mendengarnya. Awalnya, mereka khawatir dia murid baru sekte dewa dan iblis yang tidak tahu aturan. Namun, ketika mereka tahu dia berasal dari luar, kekhawatiran itu sirna. Lagi pula, menurut mereka, orang luar ini pasti mencari kematian. Meskipun sekte tersebut tidak keberatan jika orang luar menantang murid-muridnya, sejauh ini, hampir semua orang luar yang menantang mereka langsung dibunuh. Karena kamu bukan dari sekte, kami bisa saja membunuhmu, dan tidak akan ada yang datang membantumu. Lagi pula, tidak ada yang ingin menyinggung sekte. Diking hanya tersenyum bodoh dan berkata, tidak terlalu tua, adikku. Berapa umurmu dulu? Aku akan menghitung berapa umur kita. Wang Hao mengangguk, tampak setuju. Usia saya lebih dari 80 tahun, di puncak masa muda saya. Paman, bisakah Anda memberitahu saya usia Anda? Jadi, umurmu baru 80 tahun. Aku jadi penasaran, apa ini termasuk menindas anak kecil, gumam Diking. Saat itu, semua orang melihat apa yang terjadi di gelas besi besar. Diking benar-benar mulai menghitung dengan jarinya. Semua orang tercengang, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Diking. Lalu adegan berikutnya membuat semua orang hampir jatuh ke tanah. Yang kudengar hanyalah Diking yang tersenyum bodoh dan berkata, sepertinya aku lebih dari 1000 tahun lebih tua darimu, tidak jauh lebih tua, tidak jauh lebih tua. Ayo kita mulai bertarung. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Lebih dari 1000 tahun lebih tua. Apa orang ini bercanda? Dia baru di tahap pembentukan fondasi.
Apa dia gila? Umur seseorang di tahap pembentukan fondasi paling lama hanya beberapa ratus tahun. Bagaimana Anda menghitung lebih dari 1000 tahun? Pada saat ini, semua orang merasa kecerdasan mereka telah dihina, dan bahkan merasa bahwa orang ini datang bukan untuk menantang, melainkan untuk mengacaukan pesta. Bahkan banyak tetua yang menyaksikan dari antara hadirin pun merasakan hal yang sama. Pergi dan tangkap orang bodoh itu. Bawa dia ke Departemen Hukum Pidana. Seorang tetua berbicara. Mendengar ini, beberapa tetua melompat ke atas panggung, dan beberapa tangan kuat dengan kekuatan spiritual menangkapnya. Wang Hao mengerutkan kening dan menatap tetua di antara hadirin dengan bingung. Ia tidak suka perilaku tetua itu. Ia tidak suka diganggu saat bertarung. Meskipun tetua itu mungkin datang untuk membuat masalah, ia tetap harus menghormati lawannya. Namun adegan berikutnya mengejutkannya. Kekuatan spiritual para tetua tidak menekan Di King, tetapi mereka langsung ditampar oleh Di King dengan beberapa telapak tangan. Para tetua tercengang. Lagi pula, mereka semua adalah master kondensasi Ki tingkat 6. Pria parubaya di hadapan mereka baru mencapai tingkat pendirian fondasi 9. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sekuat itu? Pasti ilusi. Seorang tetua tak mau menyerah. Setelah menghiburnya, ia mulai menyerang lagi. Tapi kali ini ia menggunakan ilmu bela diri. Semua orang di antara hadirin terkejut. Tetua itu benar-benar menggunakan ilmu bela diri. Dan dia menggunakannya pada seorang paman parubaya di alam pendirian fondasi. Apa dia gila? Semua orang tahu bahwa pria ini tidak bisa melarikan diri. Hanya ekspresi Wang Hao yang menegang. Penonton tidak melihat apa yang baru saja terjadi, tetapi dia melihatnya dengan jelas. Tadi, Di King sama sekali tidak menggunakan kekuatan spiritual. Dengan kata lain, dia tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun untuk mengalahkan para tetua tadi, hanya mengandalkan badan fisiknya. Sepertinya hanya Master Jindan yang bisa melakukan ini. Mungkinkah orang ini Master Jindan? Wang Hao membuat tebakan yang menakutkan, tetapi dia tidak yakin, karena tidak peduli bagaimana dia menggunakan indera spiritualnya untuk mencari, tidak ada jejak kekuatan spiritual di badan orang ini. Wuji dan Overload Fire milik Tetua Agung menghantam badan Di King. Di King tidak menghindar, melainkan membiarkannya membakar badannya. Ketika api padam, pemandangan mengerikan muncul. Di King ternyata baik-baik saja. Selain pakaiannya yang terbakar, tidak ada bekas luka bakar di badannya. Tetua itu merasa agak tak percaya. Seni bela diri ini bahkan tak akan berani dihalangi oleh lawan selevelnya. Namun, si idiot ini kena dan tak terjadi apa-apa. Ini benar-benar mengubah pemahamannya. Para tetua, hentikan. Pada saat ini, suara yang kuat terdengar di alun-alun. Semua orang melihat dua pria berjubah panjang turun ke alun-alun. Salah satunya berwajah keriput dan berambut putih. Pria satunya juga berwajah keriput, tetapi lebih muda daripada pria di sebelahnya. Setidaknya rambutnya tidak sepenuhnya putih. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua setengah berlutut, termasuk para tetua. Salam, guru, leluhur agung. Namun, kepala sekolah dan leluhur agung mengabaikan suara-suara di sekitar mereka dan melangkah langsung di depan Di King. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa pemimpin mereka yang biasanya angkuh dan agung serta Patriark Agung yang agung justru berlutut langsung di hadapan Di King. Semua orang terkejut, dan beberapa tetua berkeringat deras. Saat itu, mereka menyadari bahwa orang di depan mereka mungkin adalah tamu sang guru. Mereka dalam masalah besar. Dermawan, aku tidak tahu kau akan datang. Aku punya banyak dosa yang harus kutebus. Aku mohon ampun. Kalimat ini diucapkan oleh Patriark tertinggi, dan ketika Patriark tertinggi mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak salah dengar, monster tua yang sudah hidup ribuan tahun itu benar-benar menyebut dirinya junior di depan pamannya yang sudah parubaya. Siapakah paman setengah baya itu? Beberapa hari kemudian, kabar tentang kejadian ini menyebar ke seluruh wilayah timur. Sekte Iblis Ilahi adalah sekte terkuat di wilayah timur, dan legenda mengatakan bahwa leluhur agungnya adalah seorang master inti emas. Sungguh mengejutkan melihat seorang master inti emas berlutut di hadapan seseorang. 1 bulan kemudian,
Gunung Xuanwu. Wang Hao, tunggu aku, guru berkata kita harus bertindak bersama, teriak Qiu Yingying. Wang Hao tersenyum tipis, kamu berlari terlalu lambat. Aku bilang, kamu jelas-jelas seorang kondensasi Qi tingkat 2 yang kuat, kenapa kamu masih begitu lambat? Setelah mengatakan itu, Wang Hao berhenti di bawah pohon besar dan menatap Qiu Yingying yang berlari cepat di kejauhan. Setelah beberapa saat, wajah Qiu Yingying memerah. Dia terengah-engah, meraih Wang Hao, dan meninju perutnya. Kau sudah ahli kondensasi Qi tingkat 3. Tidak bisakah kau biarkan adik perempuanmu mengambil alih? Dasar bodoh. Wang Hao berkeringat deras, tinju adik perempuan semakin kuat. Di bawah pohon besar, Qiu Yingying mengeluarkan peta dan mulai mengidentifikasi arahnya. Saat ini kami berada di sebelah timur Gunung Xuanwu. Menurut intelijen, area abnormal yang ditemukan berada di kaki gunung sebelah barat. Qiu Yingying mengambil kuas dan menggambar sebuah simbol di sudut peta. Aku ingat tempat ini sepertinya desa Kitu. Desa ini menghilang seminggu yang lalu dan tidak ada kontak dengan dunia luar. Aku tidak tahu apa yang terjadi, kata Wang Hao setelah melihat peta. Apa ini cuma iseng? Penduduk desa ini sepertinya jarang keluar rumah. Kalau Paman Di tidak mengajak kita melihat-lihat, aku pasti tidak akan mau datang ke tempat terpencil seperti ini, gerutu Wang Hao dengan nada kesal. Aku tidak tahu siapa Di King ini. Bahkan leluhur agung pun berlutut untuknya. Sebaiknya kau tidak banyak bicara. Di King ini bukan orang biasa. Kudengar dari kepala sekolah bahwa Di King ini konon telah menyelamatkan leluhur Taisang muda 3000 tahun yang lalu, kata Wang Hao. Qiu Yingying terkejut. Tidak mungkin. 3000 tahun yang lalu. Tapi dia hanya ahli pendirian yayasan. Bagaimana mungkin dia bisa hidup selama itu? Batasnya hanya beberapa ratus tahun. Wang Hao menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Di King terlihat seperti orang bodoh, tetapi dia memiliki kemampuan tersembunyi yang hebat. Oh, kakak, dari mana ini berasal? Wang Hao menyimpan peta itu dan tersenyum, pernahkah kamu melihat seseorang mengalahkan 5 tetua tanpa menggunakan kekuatan spiritual? Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dengan cepat, meninggalkan Qiu Yingying sendirian dalam keterkejutan. Qiu Yingying kemudian tersenyum pahit. Di King adalah pria yang penuh rahasia, tetapi ia juga tahu bahwa bahkan leluhur tertinggi pun menghormatinya. Bagaimana mungkin ia begitu sederhana? Ini di luar jangkauan level mereka. Desa Kitu. Petik 2. Kakak Wang, ada apa? Begitu Wang Hao tiba di desa Kitu, ia merasa ada yang tidak beres. Qiu Yingying sedikit lebih lemah dan tidak menyadarinya, tetapi ia juga merasa ada yang tidak beres ketika melihat ekspresi saudara Wang, jadi ia bertanya dengan bingung. Wang Hao juga menggelengkan kepalanya. Tidakkah kau menyadari ada yang aneh di desa ini? Sekarang sudah siang bolong, kenapa tidak ada orang di sini? Qiu Yingying tertegun, dan setelah diingatkan oleh Wang Hao, dia juga menyadari. Di desa ini, langit masih terang benderang, tetapi pintu-pintu setiap rumah terkunci rapat, bahkan jendela-jendelanya tertutup rapat, sehingga tak seorang pun dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Wang Hao menyebarkan kesadaran spiritualnya, dan begitu keluar, apapun itu, akan terlihat dengan jelas. Tetapi begitu indera spiritualnya memindai gubuk beratap jerami di sebelahnya, Wang Hao terkejut. Qiu Yingying juga terkejut dengan reaksi Wang Hao. Ini pertama kalinya dia melihat kakak laki-lakinya ketakutan. Apa isi ruangan ini? Tanyanya penasaran, lalu ia memberanikan diri dan mendobrak pintu. Ketika Qiu Yingying melihat apa yang ada di dalam rumah, dia tidak bisa menahan muntah. Di dalam rumah, keempat dindingnya berlumuran darah. Ketiga penghuni rumah itu sudah meninggal, dan mereka sudah lama meninggal. Badan mereka sudah membusuk, dipenuhi belatung, dan usus mereka berserakan di lantai. Inilah yang menyebabkan Qiu Yingying muntah. Siapapun orangnya, melihat pemandangan menjijikkan seperti itu, hampir semua orang akan bereaksi sama seperti Qiu Yingying. Hal inilah yang membuat Wang Hao ketakutan. Adik perempuan, aku akan memeriksa kamar lain. Kamu tunggu di sini. Setelah mengatakan itu, Wang Hao segera meninggalkan tempat ini dan berjalan ke kamar lain. Tanpa mereka sadari, sejak mereka memasuki desa itu, mereka telah menjadi sasaran sesuatu. Tak lama kemudian, Wang Hao kembali ke tempat asalnya.
Saat itu, ia sangat terkejut. "Kakak, bagaimana kabarnya? Bagaimana keadaan di kamar lain?" tanya Qiu Yingying langsung ketika melihat Wang Hao kembali. "Mereka semua mati. Semua orang di desa, mereka semua mati," Wang Hao berkata dengan ngeri. Wang Hao membuka pintu ribuan rumah tangga di seluruh desa dan mencari kemana-mana. Semua orang meninggal dengan cara yang hampir sama. Mereka terbaring di tempat tidur, di atas meja, atau di bawah meja. Dilihat dari situasi di tempat kejadian, orang-orang ini seharusnya meninggal di malam hari atau senja. Yang membuat Wang Hao merasa semakin aneh adalah, selain cara kematian yang sama, mereka juga memiliki satu kesamaan. Yaitu, otak mereka telah menghilang. Otak terutama mengendalikan semua aktivitas manusia, bahasa, gerakan, pendengaran, penglihatan, emosi dan jiwa, Baik Anda hidup maupun mati, Anda tidak dapat hidup tanpa otak. Saat Anda hidup, otak membantu Anda memikirkan segala hal. Saat Anda mati, otak Anda akan diubah menjadi kesadaran spiritual, yang umumnya dikenal sebagai jiwa. Ketika otak ditransformasikan menjadi kesadaran spiritual manusia fana atau kultivator lemah akan secara sadar bergerak menuju dunia bawah dan memasuki aula neraka. Namun, bagi mereka yang kuat, kesadaran spiritual mereka sudah dapat meninggalkan badan mereka. Oleh karena itu, bahkan jika mereka mati, selama kesadaran spiritual masih ada, mereka dapat menemukan badan untuk membentuk kembali diri mereka, yang umumnya dikenal sebagai keabadian. Jika mereka bertemu lawan seperti itu dan tidak sepenuhnya melenyapkannya, mereka akan tetap abadi hingga masa hidup kesadaran spiritual mereka mencapai batasnya. Roh-roh yang telah pergi ke neraka akan melanjutkan perjalanan dan praktik spiritual mereka yang belum selesai di neraka. Di desa ini, semua orang telah kehilangan akal, yang berarti jiwa mereka belum pergi ke neraka, jadi perjalanan mereka berakhir di sini. Hidup mereka berakhir begitu saja. Ini tak diragukan lagi cara mati yang paling mengerikan. Sekalipun ia mati dengan cara biasa, rohnya akan abadi dan ia akan tetap hidup dengan cara lain. Kematian seperti ini, di mana bahkan jejak ingatan jiwa pun tak ditemukan, tak diragukan lagi adalah yang paling kejam. Ini pemahaman mereka. Siapa dia? Siapa yang akan melakukan hal yang tidak manusiawi seperti itu? Melakukan hal seperti itu bahkan lebih buruk daripada binatang roh, kata Wang Hao dengan marah. Qiu Yingying meninju tembok, dan kemarahan muncul di wajahnya. Akan lebih baik jika kepalanya langsung diledakkan. Setidaknya sisa-sisa kesadaran spiritual akan tersebar di mana-mana dan bisa disatukan kembali begitu ditemukan. Dalam kasus ini, bahkan tidak ada jejak sisa-sisa otak. Jelas pelakunya sedang mengumpulkan kesadaran spiritual. Wang Hao setuju dengan kata-kata Qiu Yingying. Bahkan tidak ada sedikit pun kesadaran spiritual yang tersisa di desa ini. Biasanya ada dua alasan untuk situasi ini. Entah kesadaran spiritualnya menghilang seiring waktu, atau diserap oleh seseorang. Apa yang terjadi di desa ini jelas telah diserap oleh seseorang. Tapi siapa yang tega melakukan hal seperti itu? Bahkan orang yang sangat membencinya pun tidak akan melakukan ini. Tepat saat itu, tiba-tiba, terdengar ledakan tawa dari kejauhan. Wang Hao dan dua orang lainnya terkejut dan saraf mereka langsung tegang. Saya melihat sosok hitam tinggi perlahan berjalan keluar dari sebuah rumah di kejauhan. Bayangan itu tampak sangat aneh, dan Wang Hao pada dasarnya bisa menyimpulkan bahwa itu bukan manusia. Karena itu bukan manusia, itu pasti sejenis makhluk spiritual. Setelah mengonfirmasi informasi ini, Wang Hao pun menjadi serius. Jika itu adalah binatang roh, meskipun binatang roh tidak akan melakukan itu, memang ada pengecualian. Itulah jenis binatang roh yang berkultivasi dengan menyerap kesadaran spiritual. Namun, jumlah binatang roh jenis ini terlalu sedikit, dan jarang ditemukan. Desa ini, kaulah yang membantainya, kau membantai desa ini, kan? Siapa kau sebenarnya? Teriak Wang Hao dengan marah. Bayangan hitam tinggi itu perlahan-lahan menampakkan wujud aslinya di bawah cahaya matahari terbenam. Belum pernah dengar tentang kami, Willow, Dewisa pemakan jiwa. Haha. Wang Hao terkejut. Dia benar-benar berbicara. Ternyata binatang roh inti emas. Tidak, fluktuasi kekuatan spiritualnya memang berada di alam kondensasi Qi, tapi kenapa dia bisa bicara?
Tunggu sebentar, sepertinya dia tidak bicara tadi. Suara itu muncul langsung di kepalaku. Makhluk ini tidak terlihat seperti makhluk roh. Aku belum pernah melihat makhluk roh seperti ini sebelumnya. Kalau diperhatikan lebih dekat, makhluk ini ternyata tidak punya kaki, dan mengaku sebagai Soul Devouring Willower. Mungkinkah itu? Wang Hao langsung memikirkan hal yang mengerikan. Mungkinkah kau makhluk spiritual yang berevolusi dari harta surgawi melon jiwa bumi? Api hantu pemakan jiwa. Melon jiwa bumi, harta karun alam, adalah ramuan obat legendaris yang digunakan untuk menumbuhkan kesadaran spiritual. Konon setelah mengonsumsi ramuan ini, kesadaran spiritual yang semula tak seimbang dengan kekuatan diri sendiri akan menguatkan koneksi dengan badan. Misalnya, seseorang yang baru saja memasuki alam kondensasi Qi memiliki kekuatan kesadaran spiritual yang hanya setara dengan kekuatan alam kondensasi Qi. Tetapi setelah memakan melon jiwa bumi, kesadaran spiritualnya akan serupa dengan tingkat badan fisiknya. Sederhananya, ini adalah bahan obat yang dapat meningkatkan kesadaran spiritual seseorang. Hanya kesadaran spiritual alam kondensasi Qi yang akan sama dengan badan fisik. Semakin tinggi tingkat badan fisik, semakin tinggi pula tingkat kesadaran spiritualnya. Kekuatan alam kondensasi Qi yang dipadukan dengan kesadaran spiritual alam kondensasi Qi akan membawa banyak manfaat. Api hantu pemakan jiwa ini adalah tahap evolusi melon jiwa bumi. Jika beberapa harta karun alam ingin berevolusi, tingkatan mereka sendiri harus mencapai alam ilahi. Hanya dengan cara inilah mereka dapat berevolusi dengan sukses. Namun, risikonya juga relatif tinggi. Secara umum, semua kekayaan alam yang telah berevolusi dengan sukses akan memasuki masa kelemahan, dan kekuatan aslinya akan lenyap tanpa jejak. Jika ingin pulih, mereka harus meningkatkan khasiat obatnya. Dan seperti itulah api hantu yang melahap jiwa. Diperkirakan api hantu pemakan jiwa ini hanya berevolusi dalam waktu singkat. Jika ingin memulihkan kekuatannya, ia harus terus melahap kesadaran spiritual para kultivator abadi untuk meningkatkan khasiat obatnya. Ia telah melahap semua orang di desa, dan kekuatannya telah kembali ke tingkat kelima kondensasi Qi. Untungnya, ini masih dalam batas kemampuan Wang Hao. Jika lebih kuat, Wang Hao mungkin tidak punya pilihan selain melarikan diri. Haha, dua kesadaran spiritual lagi telah tiba. Kalian berdua sungguh kuat. Setidaknya aku sedikit lebih kuat daripada orang-orang di desa ini. Setelah melahap kesadaranmu, kurasa aku bisa memulihkan kekuatanku. Haha, jadilah makan malamku saja. Hantu api pemakan jiwa tertawa terbahak-bahak, lalu menyerbu langsung ke arah Wang Hao dan dua orang lainnya. Itu cuma tanaman obat yang bisa membangkitkan kesadaran. Kau terlalu serius. Tanaman obat seharusnya terlihat seperti tanaman obat. Kemarahan Wang Hao kembali memuncak. Saudara Wang, hati-hati. Ayo serang dari depan dan belakang. Setelah mengatakan itu, Qiu Yingying juga melesatkan kakinya dan dengan cepat bergerak menuju bagian belakang api hantu pemakan jiwa. Aku akan menghancurkanmu yang jahat ini. Cobalah seni bela diri tingkat 3-ku, Baji Kolaps. Kekuatan spiritual Wang Hao memancar keluar, dan sejumlah besar kekuatan spiritual berkumpul di telapak tangannya. Angin kencang juga bertiup di sekelilingnya. Semua kekuatan spiritual berkumpul di tangannya, lalu ia menamparnya dengan satu telapak tangan. Itu benar-benar menghantam api hantu pemakan jiwa secara langsung, dan pada saat ini, fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat berkumpul di belakang api hantu pemakan jiwa. Itu Baji Beng yang lain. Tapi Baji Beng ini jelas sedikit lebih lemah dari Wang Hao. Kedua serangan itu mengenai api hantu pemakan jiwa secara langsung. Api hantu pemakan jiwa menjerit, dan jelas terluka, dan lukanya tidak ringan. Kalian berdua bocah nakal, kok bisa sekuat itu? Tapi aku bukan orang yang mudah ditipu. Kalian terlalu meremehkanku. Lagi pula, aku berevolusi dari alam transformasi spiritual. Setelah itu, beberapa api hantu tiba-tiba muncul di sekitar api hantu pemakan jiwa. Meskipun api tersebut adalah api tersebut tidak memiliki suhu. Sebaliknya, api tersebut membuat orang-orang merasa merinding. Lihat apakah kamu bisa menahan seranganku. Hahaha. Saya melihat api hantu itu bertabrakan dengan serangan kedua orang itu, dan pemandangan yang mengejutkan pun muncul. Baji Beng milik Qiu Yingying bersifat merusiak seperti kayu lapuk,
dan api tanpa suhu langsung membakar serangannya. Pada akhirnya, itu karena kekuatannya yang lemah. Penguasaan Qiu Yingying terhadap seni bela diri ini belum cukup matang. Sebaliknya, meskipun Wang Hao tidak sepenuhnya kewalahan seperti Qiu Yingying, api itu masih membakar serangan Wang Hao dengan kecepatan tercepat. Haha, lebih baik kau menyerah dengan patuh. Api ini mengandung kekuatan kesadaran spiritualku. Kekuatannya sebanding dengan api neraka. Lebih penting lagi, api ini akan membakar kesadaran spiritualku. Haha. Apa, adik Qiu? Wang Hao terkejut dan tanpa sadar menatap Qiu Yingying. Pada saat ini, Qiu Yingying hanya menjerit, dan jeritan itu sangat menyedihkan dan menyakitkan. Pupil mata Wang Hao mengecil, karena dia melihat api hantu membakar langsung ke badan Qiu Yingying. Meskipun terbakar, pakaian dan barang-barang lainnya masih utuh, dan tidak ada bekas luka bakar yang terlihat. Kelihatannya tidak mengancam sama sekali, tetapi suster junior Qiu sangat kesakitan, seolah-olah ada sesuatu yang menyiksanya. Binatang buas, beraninya kau. Wang Hao sangat marah. Kemarahan ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Seni bela diri tingkat 3, telapak pembelah gunung. Lengan Wang Hao tiba-tiba menjadi lebih berat, dan berat serta kekuatannya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Inilah kartu truf Wang Hao, seni bela diri tingkat 3, telapak pembelah gunung. Dengan menggunakan telapak tangan ini, kekuatan spiritual akan dipadatkan, dan kualitas kekuatan spiritual akan ditingkatkan serta kekuatannya akan diperkuat. Meskipun seni bela diri ini kuat, Wang Hao jarang menggunakannya karena kecepatannya terlalu lambat. Seni bela diri ini kuat tetapi tidak cepat, dan hanya cocok untuk pertarungan jarak dekat. Saat telapak pembelah gunung keluar, tekanannya meningkat, dan api hantu itu tidak berpengaruh pada badannya. Api itu bahkan tidak bisa menelannya, hanya karena masanya terlalu besar. Oh, kau benar-benar punya keahlian yang unik. Api hantu pemakan jiwa sedikit terkejut. Jika ilmu bela diri ini mengenainya, pasti semua efek obatnya akan hilang. Meski begitu, ia tetap tidak menganggap serius keterampilan bela diri ini. Keyakinannya adalah api hantu. Keterampilan bela diri ini adalah kemampuan bawaannya. Ia tidak percaya bahwa seorang anak pengumpul Qi bisa menahannya. Pada saat ini, Qiu Yingying menjerit lagi, dan kemudian tidak ada suara lagi. Saat dia melihat ke atas, hantu api pemakan jiwa tertawa, Wang Hao menangis, dan Qiu Yingying jatuh ke tanah, hidup atau matinya tidak diketahui. Tidak, Wang Hao meraung dan meningkatkan kekuatan tangannya hingga maksimal, hampir melampaui batasnya. Telapak tangan pembelah gunung, belah gunung, ciptakan daratan. Disertai suara keras, retakan muncul di tanah tempat palang pembelah gunung lewat, dan semua rumah di sekitarnya yang terkena serangan itu berubah menjadi puing-puing. Hantu Will-O, The Wizard terbelah menjadi dua bagian oleh hantaman ini, namun kekuatan serangannya tidak melemah, dan serangannya hanya menembus Will-O, The Wizard pemakan jiwa itu. Api hantu pemakan jiwa terkejut, dan sekilas ketakutan muncul di matanya. Tidak mungkin, jangan kemari, bersambung. Demikianlah novel Aku Adalah Naga episode yang ke-14. Nantikan kelanjutannya tetap bersama dengan Suara Serak.